mentadaburi dan mengkaji satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keberkahan, berikan kita rahmat, berikan kita ilmu sehingga kehidupan kita selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat An-Nur dan masuk di ayat yang ke-21, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu, maka sesungguhnya syaitan itu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, untuk mengerjakan perbuatan keji dan kemungkaran. Walau la fadlullahi 'alaikum, dan kalau bukan karena karunia Allah, 'alaikum atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abadan, niscaya tidak bersih di antara kalian seorang pun selama-lamanya. Walakinallaha yuzakki may yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, setelah pembahasan tentang haditsul ifki, berita bohong yang menimpa Bunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana disebarkan oleh orang-orang munafik pada pertama kali, kemudian terus menyebar sehingga di antara orang-orang yang beriman pun terpengaruh oleh berita itu dan ikut menyebarkan, sehingga di antara sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang dihukum karena ikut menyebarkan haditsul ifki tersebut, yang ternyata adalah sebuah berita bohong yang tidak benar, yang itu merupakan sebuah fitnah, buhtan yang ditujukan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di ayat yang ke-21 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman agar orang-orang yang beriman itu tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, karena syaitan memiliki rencana-rencana yang ternyata dalam keburukan. Syaitan pun memiliki kesabaran untuk menggelincirkan seseorang dari jalan yang benar. Maka kalau ahlul batil saja punya kesabaran dan rencana yang matang untuk menggelincirkan seseorang, maka sudah sepantasnya orang-orang yang baik, orang-orang yang benar juga punya rencana jangka panjang dan punya kesabaran lebih, agar apa? Agar tidak mudah digelincirkan oleh syaitan dan orang-orang yang menjadi pengikut syaitan. Baik, syaitan di sini yang perlu kita pahami, asyaitan dari kata syaitan yang artinya adalah ba'uda, artinya adalah jauh. Kenapa syaitan disebut syaitan? Karena dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengetahui betapa setiap makhluk itu butuh rahmatnya Allah, dan kalau sampai ada makhluk yang disifati dengan sifat syaitan yang secara konsekuensi dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas tidak ada keburukan, tidak ada kebaikan apapun yang bisa didapatkan dari mereka yang dilebeli dengan level syaitan. Nah, apakah syaitan ini selalu dari bangsa jin, dan apakah syaitan ini identik hanya untuk iblis? Ya, tidak juga.
Ya tidak juga. Sehingga iblis itu oknum. Yang iblis ini makhluk dari bangsa jin. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, ya maka yang Allah sebut adalah nama iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan kami perintahkan kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam, maka para malaikat sujud kecuali iblis. Allah sebut oknumnya bernama iblis. Dan di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya iblis itu kana minal jin. Iblis itu dari golongan bangsa jin. Dan ketika iblis ini mencoba untuk menggelincirkan Nabi Adam agar menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak lagi menyebutnya iblis, tapi yang Allah sebut adalah syaitan. Fa'azallahuma syaitan, maka syaitan itu menggelincirkan keduanya. Nah, sehingga syaitan itu adalah gelar untuk makhluk yang jauh dari rahmatnya Allah, yang biasa menggelincirkan dan menyimpangkan orang lain dari Allah. Yang paling utama adalah iblis, dan nanti diikuti oleh para pengikutnya dari bangsa jin, dan ternyata memungkinkan juga dari bangsa manusia untuk menjadi syaitan. Maka kalau syaitan dari bangsa jin itu dibacakan ayat kursi, maka mereka lari. Tapi kalau syaitan dari bangsa manusia dibacakan ayat kursi, kadang dilanjutkan sama dia. Nah, itu bahayanya syaitan dari golongan manusia. Dan Allah menegaskan di akhir surat An-Nas, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Dan orang-orang munafik itu pun ya hakikatnya mereka itu adalah syaitan. Terlebih pemimpinnya, ya jelas itu adalah syaitan yang paling utama. Makanya di awal surat Al-Baqarah, ketika orang-orang munafik ini bertemu dengan orang beriman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan ketika mereka itu sudah menyendiri dengan syaitan-syaitannya, maksudnya adalah para pemimpinnya, maka mereka menegaskan inna ma'akum, sesungguhnya kami itu bersama kalian. Dan ini ayat berkaitan dengan orang-orang munafik, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya berbuat olok-olok saja. Jadi kami mengaku beriman itu hanya sekedar ya sebagai olok-olok saja terhadap mereka, sebagai tipu daya terhadap mereka. Nah, maka syaitan itu tidak selalu dari bangsa jin, karena dari bangsa manusia juga ada syaitannya. Dan baik itu syaitan dari bangsa jin ataupun syaitan dari bangsa manusia, mereka memiliki kesabaran yang luar biasa, dan mereka memiliki rencana-rencana, mereka memiliki langkah-langkah. Maka seandainya orang beriman itu sudah terperangkap pada jebakan mereka dan mengikuti ya langkah-langkah mereka, maka tadi dikatakan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya syaitan itu akan memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Nah, syaitan itu bisa taubat ya, syaitan itu bisa taubat atau tidak? Dahulu ada seorang yang diberikan julukan Syaitan Quraisy, syaitannya suku Quraisy. Siapa? Ada yang pernah mendengar? Seorang yang dijuluki dengan Syaitan Quraisy, yang kerjaannya itu menyesatkan orang. Jadi Nabi SAW biasa mendakwai orang-orang. Nah, oleh orang ini itu biasanya disesatkan kembali, ya, karena upayanya untuk menyesatkan orang-orang yang sudah didakwai itu, maka dia dikenal dengan Syaitan Quraisy, ya, syaitannya Quraisy. Dan seorang yang diberikan julukan Syaitan Quraisy adalah Umair bin Wahb.
ya Umair bin Wahab, di mana Umair bin Wahab ini seseorang yang bekerja sama dengan Safwan bin Umayyah. Safwan itu anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu majikannya Bilal, ya di masa jahiliyah. Umayyah bin Khalaf terbunuh. Kemudian Safwan memiliki dendam yang luar biasa kepada kaum muslimin, khususnya Nabi Muhammad SAW. Maka Umair bin Wahab yang merupakan sahabat karib Safwan ini mengatakan kepada Safwan, kalau bukan karena hutangku, ya tanggunganku berkaitan dengan masalah hutang dan juga keluargaku, maka aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Maka kata Safwan, aku yang akan membayar hutangmu dan aku yang akan menanggung keperluan keluargamu. Ya maka pergilah kamu ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Ya maka akhirnya Umar bin Wahab ini pergi ke Madinah, dan ketika Umar melihat ya Umar bin Wahab ini datang, maka Umar mengatakan, ini syaitan, dan syaitan itu tidak mungkin datang kecuali membawa keburukan. Maka tidak mungkin ada kebaikan dari syaitan, pasti semuanya akan buruk. Nah maka Umar mengawal dia dan khawatir dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Nabi SAW, dan baru akhirnya dia diizinkan oleh Nabi untuk masuk ke tempat Nabi, dan Nabi memerintahkan Umar untuk membiarkan Umar tersebut. Dan Nabi mengatakan, apa yang kamu inginkan wahai Umar? Dia mengatakan, saya ingin menebus tawanan perang, ya karena ada keluarga dia yang juga tertawan. Dan Nabi kemudian mengatakan, bukankah kamu dengan Safwan di sisi Ka'bah mengatakan ini dan ini? Dan ketika itu Umar kemudian tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul, karena pembicaraan itu hanya antara dia dengan Safwan dan tidak ada seorang pun yang tahu. Dan Nabi Muhammad SAW tahu, maka itu bukti bahwasanya beliau adalah Nabi dan Rasul yang Allah utus, dan informasi yang Nabi dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya maka Umair akhirnya menyatakan keislamannya. Jadi bisa nggak syaitan itu bertobat dan masuk Islam? Bisa, walaupun berat. Sehingga akhirnya Safwan di Mekah itu mengatakan kepada orang-orang Mekah, sebentar lagi akan ada berita yang besar yang datang dari Madinah. Ya maka setiap kali ada rombongan dagang yang datang, ditanya apa yang terjadi di Madinah. Ya kata rombongan dagang itu tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya Umar kembali dan dia mengatakan kepada Safwan, bahkan dia telah masuk Islam. Dan Umar ini pun akhirnya menebus kesalahannya. Kalau dulu dia menyesatkan orang-orang yang sudah didakwai, maka dia sekarang menghabiskan waktunya untuk mendakwai orang-orang yang dulu pernah dia sesatkan. Dan Umar bin Wahab ini pun yang nanti menjadi wasilah masuk Islamnya Safwan bin Umayyah. Nah maka hari ini memang ada orang-orang yang mungkin kita rasa permusuhannya terhadap Islam itu begitu luar biasa. Ya tapi selama seseorang itu memang ada keinginan kebaikan dalam hatinya, insya Allah rahmat Allah itu sangat luas. Dan insya Allah bahkan yang level syaitan ini pun ya terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk. Kita punya qarin ya, tahu qarin? Ya jadi qarin dari bangsa jin, syaitan yang selalu menyertai manusia dan menyuruh manusia untuk berbuat keburukan. Nah Nabi Muhammad SAW punya qarin tidak? Punya. Tapi qarinnya Nabi Muhammad SAW bahkan ya sudah bertobat dan masuk Islam karena pengaruh Nabi SAW yang luar biasa. Ya intinya ya syaitan begitu. Jadi syaitan ini dia bukan makhluk khusus, dia adalah sifat yang bisa melekat pada jin atau manusia yang kerjaannya adalah menyesatkan orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah termasuk dari syaitan itu adalah orang-orang munafik yang selalu membuat rencana-rencana, membuat makar-makar untuk menyakiti dan menyusahkan Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang yang beriman. Dan
salah satunya adalah haditsul ifki. Dan kalau hari ini produk setan-setan itu ya gosip dan berita bohong. Nah maka kalau kemudian kita ikut-ikutan, ya hakikatnya kita sudah mengikuti langkah-langkah setan. Makanya orang yang beriman itu ketika mendapatkan informasi, dia akan cek dulu kebenarannya, ini informasinya benar atau tidak. Dan jika informasinya itu tidak benar, sudah stop, hanya berhenti di dia, jangan sampai kemudian ya informasi itu disebarkan kepada yang lain. Dan kalau ternyata beritanya itu benar, maka dia mengukur ini kalau disebarkan baik atau tidak baik. Dan kalau disebarkan itu justru tidak baik, ya tidak disebarkan. Dan kalau kemudian disebarkan kok dirasa manfaat dan baik, ya itu baru disebarkan. Ya maka hari ini kadang bermodal pengetahuan yang terbatas, membuat meme kemudian di-share, dan terkadang bukan kebaikan yang didapatkan, tapi malah keburukan. Yang agak ramai hari ini berkaitan dengan minum kopi, yang katanya minum kopi itu adalah ya perbuatan ya orang-orang munafik. Dan yang dinukil adalah redaksi dari tafsir Ibnu Katsir. Ya namun tidak bisa kita itu hanya mengambil satu redaksi kemudian kita terjemahkan begitu saja tanpa membaca penjelasan para ulama. Ya karena kata qahwa, kenapa sih kita minum kopi? Biar apa? Ya biar bertenaga, ya biar melek lah minimal. Sehingga ada sesuatu yang menjadikan seseorang yang lemas, yang ngantuk itu bisa kuat dengan minum kopi. Kalau dulu orang itu biar kuat, minumnya apa? Madu. Tahu sopir angkot, tapi nggak semua ya, nggak semua. Ya sopir angkot yang kadang untuk memberikan stamina dan biar melek itu, ya dan biar berani nyetir itu minum apa? Nggak, bahkan sampai minum miras oplosan. Ya ini tidak semua, ya hanya sebagian yang tadi kadang dulu ketika masih suka naik angkot itu lihat tadi ada botol-botol itu. Nah kenapa mereka minum itu? Ya tadi biar berani, biar kuat, ya berstamina gitu ya. Ya tapi kalau jadi mabuk ya masalah. Nah intinya kadang mereka minum khamr itu untuk menghangatkan tubuh, untuk memberikan stamina. Nah di Islam kan nggak boleh khamr. Nah tapi kadang kita juga butuh minuman yang stamina. Nah akhirnya ya didapati tadi, ya kopi itu minuman yang minimal bisa membantu ya stamina, minimal bisa menjadikan kita itu tidak mudah ngantuk. Nah sehingga kata qahwa zaman dulu itu digunakan untuk khamr, bukan kopi. Nah hanya istilah itu kemudian memang terus digunakan, namun ya akhirnya digunakan untuk penyebutan kopi. Sehingga yang dimaksud dengan qahwa yang merupakan minumannya orang-orang munafik itu bukan kopi, tapi khamr. Nah yang demikian kan merasa, oh ini saya menyebarkan ilmu loh, ada di Ibnu Katsir. Tapi yang ada kan menjadi keburukan yang luar biasa yang tersebar. Ya akhirnya orang yang tidak suka ngopi itu punya dalil pembenaran. Tuh orang-orang yang suka ngopi itu munafiknya. Nah maka menuduh orang yang bukan munafik sebagai munafik hanya gara-gara salah pemahaman. Atau seseorang yang kemudian menelan mentah-mentah informasi itu, maka akhirnya mengharamkan kopi. Dan mengharamkan sesuatu yang halal itu dosa besar. Jadi efeknya nanti akan panjang. Nah kira-kira kalau kita buat meme seperti itu kemudian kita sebarkan, kira-kira yang mengalir ke kita pahala atau bahkan dosa?
Ya kita lihat efeknya. Memang benar itu ada di Quran. Tapi apakah penjelasannya seperti itu? Dan kalau kita sebarkan, ya apakah yang kita cari itu hanya sekedar viral-viralan saja atau ada manfaatnya? Kalau kemudian tidak ada manfaatnya, ya asalnya tidak disebarkan. Karena tidak setiap informasi itu perlu disebarkan. Ya tidak semua informasi itu perlu disebarkan. Maka kenapa kadang ngaji online itu baik, tapi tidak baik secara mutlak? Karena kita tidak bisa memilih tema-tema yang kita butuhkan. Ya karena bisa jadi kita terlalu lompat pembahasannya, padahal bisa jadi itu bukan tema untuk orang awam, tapi akhirnya karena sudah tersebar di medsos, bisa diakses siapapun, akhirnya belajar tentang itu. Nah sehingga akhirnya bukan semangat belajar, ya tapi kadang justru hal-hal yang tidak baik yang ditimbulkan. Makanya kenapa tetap belajar offline itu tidak bisa digantikan oleh belajar online? Ya karena guru itu tahu yang dibutuhkan oleh muridnya, mengukur yang dibutuhkan oleh muridnya. Maka ada tema-tema yang belum bisa dibuka, ya tidak dibuka dulu. Tapi kapan sebuah tema itu bisa diajarkan? Nah ketika sudah ada pendahuluan, penduluan dan seterusnya. Nah maka hari ini ketika ngaji online baik, tapi tetap harus diimbangi dengan ngaji offline. Dan kalau perlu, ya untuk yang online ini pun ada kurikulum, tidak asal lompat ya. Ya ini kok kayaknya menarik temanya, ini kayaknya menarik, kayaknya menarik. Ya kan hal-hal yang bisa jadi belum kita butuhkan saat itu. Baik. Nah ini berkaitan dengan haditsul ifki, ternyata yang demikian juga berkaitan dengan langkah-langkah syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia. Dan kalau dahulu yang digunakan adalah tadi berita-berita bohong itu, ya hari ini ya bisa jadi ya gosip, meme dan yang lain-lain itu. Dan Allah menegaskan walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, yang dia tidak akan bersih di antara kalian salah seorang pun selama-lamanya, ya dari perbuatan keji dan munkar. Artinya ya karena karunia dan rahmat Allah itu kita terjaga dari yang demikian, yang diupayakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walakin Allah yuzakki man yasha, tapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Walakin Allah yuzakki man yasha. Ada yang belajar bahasa Arab di sini? Walakin Allah, dan akan tetapi Allah yuzakki, mentazkiyah, membersihkan. Siapa yang membersihkan? Siapa yang mentazkiyah? Allah. Man, kepada siapa? Yasha, berkehendak. Siapa yang berkehendak? Nah kata yasha itu ada dua kemungkinan. Fa'ilnya yasha itu ada dua kemungkinan. Bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada man. Ngerti maksudnya? Kalau kita kembalikan fa'ilnya yasha kepada Allah, berarti Allah itu mentazkiyah siapa yang Allah kehendaki. Tapi kalau kita kembalikan fa'ilnya yasha itu kepada man, dan Allah itu mentazkiyah siapa yang menghendaki tazkiyah itu. Ya maka ada dua kemungkinan. Dan dengan adanya dua kemungkinan, berarti dua-duanya bisa kita ambil maknanya. Jadi Allah itu baru akan mentazkiyah siapa? Orang-orang yang ingin mentazkiyah dirinya. Dan kalau seseorang itu memang ingin mentazkiyah dirinya, maka di situ Allah akan memberikan tazkiyah kepadanya. Sama berkaitan dengan kaidah petunjuk dan kesesatan. Ya kaidah petunjuk dan kesesatan. Siapa yang ingin mencari petunjuk, ya Allah akan berikan petunjuk. Dan siapa yang mencari kesesatan akan Allah dia berikan kesesatan. Kalau Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, dia mengatakan begini: Man arada al-hidayah
hadahullah. Siapa yang menginginkan petunjuk akan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Fa innal hidayata hidayatun jazaiyah wa hiya mabniyatun ala hidayah ikhtiyariyah. Karena sesungguhnya petunjuk itu bersifat balasan yang dia dibangun di atas petunjuk yang bersifat pilihan. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia harus punya keinginan untuk mendapatkan petunjuk dulu. Kalau kita sudah berkeinginan ingin mendapatkan petunjuk, maka di situ Allah balas keinginan kita dengan Allah kehendaki kita mendapatkan petunjuk. Sama halnya dengan kesesatan. Wa man arada dhalalah, dan siapa yang berkehendak terhadap kesesatan, Allah akan sesatkan dia. Fa inna dhalalata dhalalah jazaiyah wa hiya mabniyatun ala dhalalah ikhtiyariyah. Maka sesungguhnya kesesatan itu bersifat balasan yang dia dibangun di atas kesesatan yang bersifat pilihan. Makanya kita dapati ada orang yang mungkin kita tidak menyangka dia akan mendapatkan petunjuk, ya, karena kebenciannya terhadap Islam atau kemudian jauhnya dia dari kemungkinan masuk Islam, tapi selama di dalam hatinya ingin mencari kebenaran, akan Allah berikan petunjuk. Sama seperti Umar bin Khattab itu dulunya di awal-awal Islam, bahkan Umar itu dengan pamannya. Siapa pamannya? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu pamannya Umar, tapi dari pihak ibu. Karena Abu Jahal itu saudaranya ibunya Umar. Nah, itu bahu-membahu keduanya itu untuk menyakiti orang-orang Islam, ya, untuk menganiaya orang-orang Islam. Dan bahkan Umar itu pernah meninggalkan seorang Muslim dan berhenti dari menyiksanya dengan mengatakan, saya meninggalkan kamu itu bukan karena saya kasihan, cuma saya bosan tiap hari nyiksa kamu. Maka sampai ada ungkapan, seandainya keledainya Umar itu masuk Islam, maka Umar tidak akan masuk Islam. Tapi siapa yang tahu? Ya, ternyata Umar itu awalnya memang mengira Islam itu datang untuk memecah belah orang-orang Arab. Makanya Umar memusuhi Islam karena Umar tidak paham tentang Islam. Umar hanya mengira Islam itu datang untuk memecah belah persatuan orang-orang Arab. Nah, tapi ketika Umar itu tahu ternyata Islam itu memang agama yang benar, nah akhirnya Umar masuk Islam. Nah, sehingga ya tidak ada yang mustahil, dan apa-apa itu kembali kepada hati seseorang. Ya sama, misalkan hari ini ternyata ada orang yang mu'alaf misalnya. Padahal dulu track recordnya itu mungkin kok kayaknya nggak mungkin ya orang ini masuk Islam, tapi ternyata mungkin saja. Tapi ada seseorang yang zahirnya itu kayak Muslim yang baik, yang taat, ternyata nggak lama murtad. Nah, berarti memang di dalam dirinya itu menyimpan keinginan untuk sesat. Nah, Allah yang lebih tahu, makanya Allah itu maha adil. Nah, berarti berkaitan dengan siapa yang ingin mendapatkan tazkiyah dari Allah, Allah sucikan dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Berarti harus ada keinginan dulu dari orang itu. Ya Allah, saya ingin membersihkan diri saya dari perbuatan yang keji dan munkar. Nah, baru di situ Allah akan memberikan tazkiyah. Tapi kalau kemudian kita nggak ingin, ya sama Allah tidak akan memberikan itu. Nah, makanya hari ini yang kita cari kebenaran atau pembenaran. Kalau yang kita cari kebenaran, akan Allah tunjukkan kebenaran itu. Tapi kalau yang kita cari pembenaran, sudah, artinya kita sudah menutup pintu kebenaran dan selamanya kita akan berada pada apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, walaupun itu bukan sebuah kebenaran. Ya, seperti Salman Al-Farisi, siapa yang kemudian bisa membayangkan dari orang Persia sampai menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW? Ya, dengan perjalanan di dalam mencari kebenaran yang begitu luar biasa. Baik, wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, hari ini kita ingin membebaskan diri kita dari perbuatan keji dan munkar, dari berita-berita yang tidak benar. Tapi kalau kemudian kita nggak bisa lepas, tapi nggak enak ya, tiap hari kok kemudian nggak nyebar
isu, nggak nyebar gosip itu nggak enak rasanya. Nah itu berarti kita memang tidak ingin membersihkan diri kita, ya tidak ingin membersihkan diri kita. Makanya memang perjuangan ya. Nggak tahu kalau di Al-Quran itu nggak ada, atau bisa jadi saya belum mendapati. Kalau laki-laki ngumpul itu gosip, tapi di Al-Quran itu ada penjelasan kalau perempuan ngumpul itu pasti gosip. Kisahnya siapa? Ya, kisahnya wanita-wanita Mesir ketika sedang berkumpul itu, yang diomongkan itu adalah gosip orang lain, gunjing orang lain. Siapa yang dia gunjing? Istrinya Al-Aziz yang goda Nabi Yusuf. Makanya ketika istrinya Al-Aziz mendengar gosipan itu, diundang semua ke istana, dikasih pisau itu. Ya, akhirnya ketika beliau tertampar Nabi Yusuf itu, ya sampai tidak sadar melukai tangan-tangan mereka. Bahkan baca Al-Quran memotong-motong tangan mereka. Nah maka perempuan itu punya potensi untuk menyebarkan itu. Nah, cuman bisa nggak ummahat itu membuat sanggahan? Nggak usah. Ya walaupun Al-Quran itu kan menyebutkan kalau perempuan ngumpul itu gosip, ya suka menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Tapi hadithul ifki itu sahabat Nabi kan ada 3 yang dihukum. Siapa saja kemarin? Hasan bin Thabit, penyair Nabi. Kemudian Mistah bin Uthatha, ini kerabatnya Abu Bakar. Kemudian Hamnah binti Jahash, itu sepupunya Nabi, saudaranya Zainab binti Jahash, Ummul Mukminin. Nah, dari 3 orang ini kebanyakan laki-laki atau perempuan? Dari 3 orang ini kebanyakan laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan tuh buktinya laki-laki yang lebih banyak terpengaruh dengan berita bohong. Nah itu kalau ingin menyanggah tadi, kalau tadi kan dalilnya di Al-Quran, perempuan kalau kumpul itu gosip. Nah ini fakta ini yang terjadi di zaman Nabi, 3 orang yang terpengaruh hadithul ifki, 2 laki-laki 1 perempuan. Jadi prosentasenya itu lebih banyak laki-laki. Kalau begitu kita sama, gitu ya. Mencoba untuk membentengi diri kita agar tidak terpengaruh terhadap yang demikian. Baik, di ayat yang ke-22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a, dan janganlah bersumpah orang-orang yang diberikan kelebihan di antara kalian dan diberikan kelapangan rezeki. Ayyutu li qurba, ya, ayyutu bil qurba, untuk memberikan pemberian kepada kerabat dekatnya, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ini berkaitan dengan Mistah. Tahu Mistah? Yang ikut menyebarkan hadithul ifki, yang bundanya itu mengantarkan Bunda Aisyah ketika hendak membuang hajat. Mistah yang akhirnya mengumpat anaknya ketika dia hendak jatuh itu. Nah, Mistah ini masih kerabatnya Abu Bakar, dan Mistah ini untuk memenuhi kebutuhannya itu ditanggung Abu Bakar. Jadi kehidupan Mistah ini itu murni ditanggung Abu Bakar, karena dia miskin dan masih kerabat Abu Bakar. Nah, yang menanggung Abu Bakar. Nah, ketika terjadi hadithul ifki, gimana perasaan Abu Bakar? Mistah itu kerabatnya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Mistah itu yang menanggung Abu Bakar. Tapi ketika ada isu yang menimpa putri Abu Bakar, ternyata Mistah ikut-ikutan menyebarkan isu itu. Kira-kira kalau kita di posisi Abu Bakar, apa yang kita lakukan? Iya, ya marah dan kecewa kan? Ya minimal harusnya gak ikut menyebarkan. Syukur-syukur harusnya menjadi orang yang mengcounter isu itu. Yang pertama dia ditanggung Abu Bakar, yang kedua dia kerabatnya Abu Bakar, tapi malah ikut menyebarkan. Nah maka akhirnya Abu Bakar itu bersumpah untuk tidak memberikan pemberian
pemberian kepada Mistah lagi. Ya, gara-gara tadi Mistah ikut menyebarkan berita itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mendapati sikap Abu Bakar seperti itu, maka Allah turunkan ayat. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Dan hendaklah tidak bersumpah untuk tidak memberi, ya. Ulul fadli minkum, seorang yang memiliki kelebihan dan juga kelapangan rezeki. Kalau al-fadl berkaitan dengan keutamaan Abu Bakar dan as-sa'ah berkaitan dengan kelapangan rezeki Abu Bakar. Makanya kata wala ya jali itu satu kata dengan kata ila atau ila. Kan kalau untuk masalah rumah tangga itu kemarin ada li'an. Kalau suami istri itu saling melaknat. Kemudian nanti ada istilah zihar, ketika laki-laki itu menyamakan istrinya seperti punggung ibunya. Kemudian nanti ada tolak, ketika laki-laki itu menceraikan istrinya. Ya, ada istilah fasah ketika pernikahan antara laki-laki perempuan itu dibatalkan. Tapi nanti ada istilah ila, tahu ila? Ila itu ketika seorang laki-laki bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya dalam jangka waktu tertentu. Sama seperti Nabi dahulu pernah menggila istri-istri beliau itu selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan Nabi itu tidak mendatangi istri-istri beliau. Nah itu gila, sumpah. Ya, awalnya adalah sumpah, tapi nanti digunakan untuk itu. Nah ini punya kata-kata yang sama, walayat dari, dan janganlah berbuat gila, bersumpah. Seseorang yang punya keutamaan di antara kalian dan punya kelebihan ayyutu lil qurba, ya, untuk memberikan kepada ulil qurba, ya, kerabatnya. Ini kalau kita baca terjemahan, ya, walayat dari, dan janganlah bersumpah ulul fadli minkum, orang-orang yang punya keutamaan dari kalian, was-sa'ati, dan kelapangan, ayyutu, untuk memberi. Jadi sumpahnya itu memberi atau tidak memberi? Sumpahnya itu untuk memberi atau tidak memberi? Harusnya kan redaksinya alla yu'tu, untuk tidak memberi. Tapi ternyata redaksinya ayyutu. Kalau kita lihat terjemahan, ya, bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Nah, padahal tidak ada kata la atasnya. Kenapa diterjemahkan seperti itu? Memang maknanya begitu. Tapi kenapa redaksi yang Allah gunakan itu tidak menggunakan la? Nah, berarti ada sentuhan yang lain yang ingin Allah harapkan. Jadi seakan janganlah seseorang bersumpah yang mereka itu punya kelebihan, punya kelapangan rezeki, untuk tidak memberi yang seharusnya dia memberi, untuk tidak memberi yang seharusnya dia memberi. Kan ada, ya, untuk tidak memberi, tapi memang bisa jadi dia nggak harus memberi, tapi ini untuk tidak memberi padahal dia seharusnya memberi. Makanya kadang redaksi Al-Quran itu ada beberapa huruf yang dihilangkan, ya, dengan sentuhan seperti itu. Sama seperti Mistah ini, ya. Pertama, kerabatnya Abu Bakar, dan berkaitan dengan menjaga hubungan kekerabatan. Yang kerabat itu membutuhkan, maka ya ahsannya ya memberi kerabatnya. Makanya dikatakan nanti, ya, ini kan bagaimana Allah itu menyentuh hati Abu Bakar. Mistah kerabatnya tidak, kerabatnya masuk. Mistah miskin enggak? Miskin, masuk juga. Mistah itu muhajirin enggak? Muhajirin masuk juga. Seandainya Mistah itu hanya masuk satu kriteria saja, itu hendaklah Abu Bakar itu mencabut sumpahnya dan memberikan pemberian kepada Mistah. Apalagi kalau Mistah itu memenuhi 3 kriteria yang Allah
pemberian kepada Mistah karena kerabatnya, karena miskin, karena ya seorang yang berhijrah di jalan Allah. Maka Allah menyarankan wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, apakah kalian ya tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seandainya Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberi, dosa nggak Abu Bakar? Dosa nggak Abu Bakar? Kan kalau kita bersumpah untuk tidak ngasih orang lain, apakah salah? Terlebih orang lain itu menyakiti kita. Terlebih orang lain itu selama ini kita yang membantu dia. Kita nggak ngasih orang, dosa nggak? Ya kan? Ya, artinya sebetulnya untuk Abu Bakar ini seandainya menyetop pemberian kepada Mistah, ya secara fikihnya sih tidak ada masalah kan? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala itu ingin ya agar para sahabat ini, khususnya Abu Bakar, itu levelnya itu bukan sekedar fatwa, tapi takwa. Ya, fatwa itu boleh atau enggak boleh, tapi kalau takwa itu mengambil kebaikan yang paling ideal, mengambil kebaikan yang paling maksimal. Nah, maka wajar standar Abu Bakar itu berbeda dengan standar yang lain. Makanya di dalam riwayat hadis disebutkan seandainya imannya Abu Bakar itu diletakkan di satu timbangan, dan imannya seluruh umat Nabi Muhammad SAW di sisi timbangan yang lain, maka yang lebih berat adalah imannya Abu Bakar. Ya, jadi kalau iman kita ini digabungkan, bukan hanya semasjid ini, ya bukan seluruh umat Nabi Muhammad dari awal sampai akhir itu, ketika ditaruh di satu sisi timbangan dan dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, lebih berat imannya Abu Bakar. Nah, makanya Allah itu ingin yang paling baik buat Abu Bakar ini. Ini keluarga istimewa, keluarganya Abu Bakar. Dan nanti ketika imannya Abu Bakar diambil, diletakkan di situ imannya Umar, dan di sisi yang lain adalah imannya seluruh umat Nabi Muhammad SAW, maka yang lebih berat adalah imannya Umar. Nah, cuman imannya Abu Bakar dengan imannya Umar lebih berat mana? Imannya Abu Bakar. Yang lebih berilmu antara Abu Bakar dengan Umar siapa? Yang lebih berilmu? Yang lebih berilmu Abu Bakar. Makanya konsep terbaik itu, pemimpin itu yang paling beriman dan yang paling berilmu. Nah, itu khalifah zaman dulu begitu. Nah, tapi kenapa Nabi mengatakan seandainya ada Nabi sepeninggalku, maka yang cocok jadi Nabi adalah Umar? Apakah yang demikian menafikan kecerdasan Abu Bakar? Ya, sebetulnya tidak juga. Nah, di zaman Nabi, Abu Bakar itu nggak banyak protes. Ya, bukan Abu Bakar tidak kritis. Bersikap kritis di tempat yang salah itu menunjukkan kebodohan atau minimal ketidaksempurnaan kecerdasan. Nabi itu mungkin salah kalau berkaitan dengan perintah dari Allah. Ya, mungkin ya. Makanya Abu Bakar itu apa yang diputuskan Nabi sudah diterima oleh Abu Bakar. Tapi Umar itu kadang mengkritisi keputusan Nabi. Ya, contohnya ketika perjanjian Hudaybiyah, itu kan poin-poinnya kan tidak mengenakan zahirnya. Nah, akhirnya Umar itu protes kepada Nabi. Tapi Nabi hanya mengatakan, sesungguhnya aku adalah Rasulullah dan aku tidak akan bermaksud kepada Allah. Tidak puas mendengar jawaban Nabi, Umar datang kepada Abu Bakar. Ya, dan jawaban Abu Bakar sama. Beliau adalah Rasulullah dan beliau tidak akan bermaksud kepada Allah. Jadi seakan-akan antara Nabi dengan Abu Bakar itu satu orang. Ya, dan jangan berpikir besar. Makanya ketika
Bunda Khadijah mensifati kiri Nabi Muhammad dengan nanti Abu Bakar itu ketika hendak berhijrah, ya maka didekat oleh salah seorang tokoh kemudian disifati sifat Abu Bakar, dan itu sama sifatnya seperti Bunda Khadijah mensifati Nabi. Nah maka seakan Abu Bakar dengan Nabi itu satu kesatuan, dan yang bisa menangkap apapun yang disampaikan Nabi itu adalah Abu Bakar. Ya sama ketika Nabi menyampaikan sebuah riwayat ya, atau sebuah kisah. Jadi seorang hamba yang ditawarkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah, atau diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia, ya tapi ternyata hamba itu lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Nah Abu Bakar tahu yang dimaksud hamba itu siapa? Ya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka di saat itu kemudian dia menangis. Di saat sahabat yang lain tidak ada yang ngeh kalau yang dimaksud tidak adalah Nabi. Nah makanya akhirnya Nabi putuskan, seandainya aku mengambil Khalil dari manusia, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Dan Khalil itu adalah tingkat kecintaan yang paling tinggi. Makanya Ibrahim itu Khalilur Rahman, dan Nabi Muhammad juga sama, Khalilur Rahman. Jadi level sampai menjadi Khalilur Rahman, Khalilullah itu level yang paling tinggi. Dan Nabi mengatakan, seandainya aku mengambil Khalil dari kalangan manusia, maka Abu Bakar adalah Khalil. Dan Nabi memerintahkan semua pintu yang mengarah ke Masjid Nabawi itu harus ditutup, kecuali satu pintu, pintunya Abu Bakar dibiarkan tetap, ya boleh langsung terbuka, yang menghadap ke masjid. Nah berarti memang Abu Bakar ini seorang yang luar biasa, dan banyak nanti di Al-Quran ayat-ayat itu yang itu berkaitan dengan Abu Bakar, yang berkaitan dengan Abu Bakar. Nah termasuk ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar. Dan kalau kita lihat secara hukum fikih kan sebetulnya sikap Abu Bakar tidak menyalahi syariat, tapi Allah itu ingin yang terbaik buat Abu Bakar. Ya dan juga menjadi pelajaran bagi sahabat-sahabat yang lain ataupun umat Islam. Ya dalam hal bermuamalah tidak selalu kita itu bermuamalah dengan standar takwa. Kalau bisa mengambil standar takwa. Apa bedanya takwa dan takwa? Ya, kalau takwa itu selalu ingin maksimal. Jadi kalau seseorang itu punya kemampuan berputar mengelilingi lapangan itu 100 kali, dia cuma berputar selama 50 kali. Dengan seseorang yang sanggupnya berputar mengelilingi lapangan itu 10 kali dan dia berputar 10 kali, mana yang lebih bertakwa? Yang 10 atau yang 50? Yang 10. Ya takwa itu hitungannya bukan jumlahnya. Hitungannya adalah apakah dia sudah memaksimalkan batas kemampuannya. Nah maka dikatakan seorang yang bertakwa itu adalah seorang yang tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kenapa kita sholat nih? Mungkin sholatnya beberapa rakaat, tapi ada orang lain itu sholat cuma 2 rakaat. Pertanyaannya, apakah pasti kita itu lebih baik daripada orang itu? Belum tentu. Siapa tahu orang itu memang maksimalnya baru bisa 2 dan dia maksimalkan 2. Dan bisa jadi kita itu maksimalnya 8 tapi baru mengerjakan 4. Nah maka kalau fatwa itu selamanya akan stagnan di satu titik. Tapi kalau takwa mungkin hari ini sanggupnya 10. Tapi apakah orang yang tadi berputar keliling lapangan 10 itu mungkin nggak selamanya itu kuatnya hanya 10? Pasti akan naik kan? Nanti kuatnya 15, dia putarnya 15. Kuatnya 20, dia putarnya 20. Lama-lama sampai kuatnya 50, dia putar 50. Kemudian bahkan ketika kuat 100, dia putar 100. Nah itu takwa. Nah makanya Allah bertakwalah kepada Allah SWT. Kalau kita belanja produk-produk non muslim boleh kan?
bersama mereka dalam masalah jual beli itu motivasinya bukan sekedar memenuhi kebutuhan, bahkan ada keinginan untuk tadi pertama beralih dari produk non muslim menjadi produk muslim. Yang berikutnya bahkan niatnya bukan sekedar jual beli, tapi ada keinginan untuk membantu saudaranya. Ya seperti Utsman bin Affan yang membeli baju perangnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu ketika hendak menikahi Fatimah itu kan tidak punya harta sama sekali. Padahal dia harus ada persiapan yang disiapkan untuk pernikahan itu. Maka dia akhirnya menjual baju perangnya dan dibeli oleh Utsman. Dan ketika Utsman membeli, bahkan dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Apakah Utsman butuh? Tidak. Tapi kenapa Utsman beli? Dia ingin membantu saudaranya. Dan bahkan nanti ketika Ali menikah, maka Utsman itu kembalikan baju perang itu sebagai hadiah pernikahan. Itu interaksi takwa itu begitu. Kalau kita itu kan serba hitung-hitungan kan, ya nyari pembenaran. Kan nggak apa-apa kan beli produknya non muslim ya selama produknya halal. Iya nggak apa-apa secara fikih. Tapi takwanya kurang, gitu loh. Makanya kenapa hari ini umat Islam itu kok terus jatuh? Ya karena tidak terikat antara satu dengan yang lain. Ya karena hitung-hitungannya itu ya untuk pribadi-pribadi, bukan melihat sebagai ini saudara saya yang kemudian kadang saya harus bantu dia. Ini produk muslim minimal kelas beli produk muslim itu ya bisa menaikkan taraf ekonomi orang Islam. Ya makanya itu takwa itu begitu. Dan level Abu Bakar ini levelnya sudah begitu. Sama seperti perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu Nabi umumkan kepada para sahabat karena perjalanan panjang dan butuh dana besar. Diumumkan siapapun yang ingin bersedekah dan berdonasi, ya maka dibuka oleh Nabi. Ya ada sahabat yang kemudian mendonasikan hartanya, ada yang kemudian bahkan sekedar membawa sekeranjang kurma, yang itu oleh orang munafik dikomentari, oh yang bawa banyak itu ria. Yang bawa sedikit nggak ada manfaatnya, sedekah kok cuma sedikit. Nah orang munafik tidak sedekah, cuma komentar aja. Makanya yang ahlul komen itu, ahlul komen dia hati-hati. Ya orang berbuat baik dikomentari, dibilang dia sombong. Yang sedekahnya sedikit dibilang nggak ada manfaat, mending nggak sedekah. Tapi dianya nggak sedekah. Nah Umar itu saat itu mensedekahkan sesuatu yang sangat banyak. Dan ketika Umar melihat sedekahnya Abu Bakar, Umar itu yakin kali ini dia bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena dalam hal-hal yang lain Umar selalu kalah ketika bersaing dengan Abu Bakar. Dan untuk hal ini Umar itu yakin bisa mengalahkan Abu Bakar. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Umar itu lebih banyak daripada yang dibawa Abu Bakar. Tapi Nabi kemudian bertanya kepada Umar, Umar apa yang kamu berikan? Ya setengah dari takwa Nabi. Ya jadi yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa setengah dari, ya sama seperti ini berarti setengahnya. Dan Umar dan Abu Bakar ketika ditanya, yang kamu tinggalkan untuk saudaramu apa? Untuk keluargamu apa? Wahai Abu Bakar, yang aku tinggalkan ya hanyalah Allah dan Rasulnya. Berarti seluruh harta Abu Bakar didonasikan. Nah secara nominal mungkin Umar lebih besar, tapi secara persentase Abu Bakar 100%, Umar hanya 50%. Nah makanya kadang apa ya, ada seseorang itu kok nggak kaya-kaya ya, punya uang 100.000. Kira-kira kalau dia punya uang 100.000, yang dia sedekahkan berapa? Ya hari itu dia cuma punya 100.000 kan. Nah saatnya dia ingin meniru Abu Bakar, ada kesempatan dia sedekahkan 100.000, maka level Anda kayak Abu Bakar. Ya minimal di hari itu kan. Nah kalau kemudian setengahnya, ya level Anda seperti Umar. Ya kalau kemudian 10.000 minimal 10% kan lumayan kan. Bayangkan kalau harta orang itu 1 triliun. Kalau dia ingin dulu Umar
500 miliar. Sanggup nggak ada orang donasi 500 miliar? Nah, maka sebetulnya mudah bagi orang yang punya 100.000 itu mengalahkan orang yang hartanya bertriliunan itu dalam masalah sedekah. Nah, makanya ketika kok dompet kita itu isinya kok cuma 100.000 aja gitu ya. Nah, bersyukurlah. Ya, di situ Allah berikan kita kesempatan untuk bisa merasakan kenikmatan bersedekah seperti sedekahnya Abu Bakar atau Umar. Tapi bayangkan kalau dompetnya itu tebel-tebel terus kan, itu kita merasa ngasih 100.000 itu udah banyak. Dan kadang merasa lebih hebat daripada sebelah kita yang hasilnya 10.000. Padahal bisa jadi 10.000 itu. Jadi dia dikasih tadi nafkah suaminya untuk kebutuhan rumah ya. Jadi sepekan itu dikasih jatah oleh suaminya. Nah, dia maksimalkan pemberian suaminya itu sisanya 10.000 dan 10.000 itu yang disedekahkan tadi itu 100% berarti. Itu takwanya maksimal. Nah, makanya kadang apa ya, gak punya harta itu kenikmatan tersendiri. Dan bisa jadi banyak harta itu menjadi ujian tersendiri. Karena yang Allah lihat itu bukan berapa banyaknya, tapi persentase dari kepemilikan kita yang siap kita korbankan untuk Allah itu berapa. Gitu ya. Ya, sama seperti kemudian ketika sedang di shop itu untuk persiapan salat Jumat. Ya, sedekahnya pakai 1.000, sudah begitu rakyatnya lagi. Ya, ketika dimasukkan itu bunyi. Ya, klutik begitu. Ya, tapi bisa jadi itu 10% dari harta dia ya. Dibandingkan yang 100.000, ya nggak bunyi, tapi hartanya banyak. Ya, jadi indahnya Islam itu begitu. Jadi masing-masing punya kesempatan yang sama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dalam Islam. Baik, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mencabut kembali sumpahnya, ya, dan mengatakan bahkan aku ingin ya Allah Engkau berikan ampunan kepadaku. Karena jaminan dari Allah kan, asal kau melakukan itu, berarti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bukan karena berbuat dosa, tapi ini jaminan dari Allah untuk bahkan mengampuni dosa-dosanya. Nabi Muhammad pernah berdosa kan? Enggak kan? Ya, tapi kan Allah ampuni dosa-dosa yang lampau dan yang akan datang. Itu jaminan kebaikan dari Allah. Ya, jaminan kebaikan dari Allah. Nah, ini yang diambil oleh Abu Bakar. Ya, jadi untuk Mistah itu karena dia kerabatnya, karena dia orang miskin, karena dia muhajir fisabilillah, ya, maka akhirnya diberikan kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Baik, innal ladzina yarmuna al-muhsanat, sesungguhnya orang-orang yang menuduh berzina perempuan-perempuan yang baik, ya, yang menjaga diri, al-ghafilat, yang lengah, artinya nggak ada kemungkinan dia berbuat keburukan itu, al-mu'minat, yang beriman, lu'inu fid dunya wal akhirah, ya, mereka itu dilaknat di dunia dan di akhirat, walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang besar, ya, bagi mereka azab yang besar. Kalau hukum menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina, ya, jadi kalau menuduh wanita baik-baik berbuat zina, jelas itu adalah sesuatu yang diharamkan. Namun ulama berbeda pendapat. Bagaimana kalau yang dituduh itu adalah ummahatul mukminin? Apakah yang menuduh itu otomatis kafir atau tidak? Karena dilaknat di dunia dan akhirat, ini kan ancaman yang sangat besar. Ya, ancaman yang sangat besar. Walaupun ulama mengatakan kalau meyakini kehalalan menuduh istri Nabi berbuat zina, jelas kafir. Tapi kalau kemudian tetap mengetahui demikian dosa besar, tapi dia lakukan, ya, dia dosa besar, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tapi intinya menuduh wanita baik-baik saja dosa besar, apalagi menuduh istri Nabi. Ya, makanya hari ini kalau ada kelompok yang
menuduh ya istri Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Nah itu jelas ya bagi mereka adzabun azim, laknat di dunia wal akhirah. Ya ada nggak hari ini yang kemudian menuduh istri Nabi berbuat yang tidak baik? Ya ada, temannya si B. Yang dulu pernah kita jelaskan kan, ya ketika Nabi memanggil Humairah itu bukan dari kata Hamrah tapi dari kata Himar. Ini orang-orang yang sesat yang tidak benar. Baik, kemudian Allah menegaskan yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ketika ya pada hari ketika menjadi saksi atas mereka, berarti untuk memberatkan mereka. Apa yang bersaksi? Alsinatuhum, lidah mereka, wa aydihim, dan tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kira-kira fisik kita ini bagian dari kita atau tidak? Fisik kita ini bagian dari kita atau tidak? Mungkin nggak seseorang itu memberatkan dirinya sendiri. Nah, fisik kita ini dianggap punya potensi nggak memberatkan kita, menjadi saksi untuk memberatkan kita di akhirat. Nah, berarti sebetulnya fisik kita itu bukan bagian dari kita. Dalam artian hakikat diri kita itu adalah roh atau jiwa itu sendiri. Nah, fisik ini hanya sekedar wadah yang Allah jadikan jiwa itu bisa hidup di dunia ini. Makanya ya hakikatnya fisik ini ya pinjaman dari Allah, bukan menjadi bagian dari kita. Makanya kalau kemudian kita meninggal, kan fisik kita tidak kita bawa, kita tinggalkan di dunia ini, ya dikuburkan tadi. Dan bahkan nanti fisik kita di akhirat kan diganti dengan fisik yang baru sesuai dengan amal perbuatan kita. Nah, fisik dunia ini yang kita gunakan untuk kehidupan dunia ini, maka dia nanti akan bersaksi, entah memberikan kebaikan bagi kita atau bahkan memberatkan urusan kita di akhirat. Nah, maka seakan-akan fisik kita ini pun bukan milik kita, ini miliknya Allah. Nah, maka dikatakan hari ketika bersaksi untuk memberatkan mereka, lidah-lidah mereka dan tangan-tangan mereka serta kaki-kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka lakukan. Ya, maka hari ini kalau kita menyendiri, kita yakin Allah melihat kita. Seandainya pun Allah tidak melihat kita, walaupun itu mustahil ya, karena Allah Maha melihat, mungkin nggak kita tetap bermaksiat? Sedangkan kita tahu ketika kita bermaksiat, fisik yang kita gunakan untuk maksiat itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk membongkar kemaksiatan kita. Nah begitu, jadi kalau kemudian ada keinginan kita berbuat kemaksiatan, jadikan fisik kita itu adalah sesuatu yang lain yang dia akan menjadi saksi yang melaporkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Nah, kemudian yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan bagi mereka yang sebenarnya, dan mereka tahu bahwa Allah dialah yang Maha benar, yang Maha menjelaskan. Baik, kita langsung masuk ke ayat yang ke-26, ada ke-27 nanti tema yang baru. Ya, tema yang baru. Karena di surat An-Nur ini berkaitan dengan ayat-ayat hukum, tapi memang ada beberapa ayat yang dia bukan ayat hukum, maka kita akan cepat. Dan nanti akan lebih banyak kita fokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Al-khabithatu lil-khabithin, perempuan-perempuan yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Al-khabithuna lil-khabithat, dan laki-laki yang tidak baik, yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji juga. Wa thayyibatu lil-thayyibin, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Wa thayyibuna lil-thayyibat, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun, mereka itu bersih dari apa yang mereka katakan, mereka tunjukkan. Lahum maghfiratu wa rizqun
karim, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan Allah menegaskan ya, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Pertanyaannya, apakah ini jaminan dari Allah kalau seandainya istrinya baik, pasti suaminya baik? Kalau suaminya baik, pasti itu baik. Atau kalau istrinya buruk, pasti laki-lakinya buruk. Kalau laki-lakinya buruk, pasti istrinya buruk. Tahu Nabi Nuh baik, baik luar biasa. Istrinya baik, enggak. Nabi Nuh baik, istrinya. Asia baik enggak? Suaminya. Nah, kok bertentangan dengan ayat ini? Kok bertentangan dengan ayat ini? Kan katanya kalau yang baik itu untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Kok ada perempuan yang baik untuk laki-laki yang buruk, atau laki-laki yang baik untuk perempuan yang buruk? Nah, di dalam bahasa itu ada namanya insya, ada namanya khobar. Insya dan khobar. Insya itu sesuatu yang tidak bisa dihukumi bohong atau jujur atau bohong. Jadi insya adalah sesuatu yang tidak bisa dihukumi jujur atau bohong. Tapi kalau khobar, kabar, adalah sesuatu yang bisa dihukumi jujur atau bohong. Nah, mungkin nggak Allah itu mengabarkan kabar yang tidak benar? Mungkin nggak? Tapi kan di sini Allah mengabarkan perempuan yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Ternyata ada perempuan nggak baik tapi suaminya baik. Berarti nggak benar dalam pengabaran dari Allah. Apakah nggak benar ayat ini? Nah, tidak. Maka pahami ayat ini dengan benar. Ya, pahami ayat ini dengan benar. Pertama, ayat ini berkaitan dengan hadithul ifki. Ya, kasus yang menimpa Bunda Aisyah. Maka Bunda Aisyah itu baik atau tidak baik? Baik. Nabi baik atau tidak baik? Baik. Maka cukup kita tahu Nabi itu suami yang baik, pasti semua baik. Kenapa? Karena at-thayyibun lit-thayyibat, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi sebetulnya ayat ini itu ingin menunjukkan kepada kita, dengan melihat suaminya saja yang seperti itu sudah bisa kita perhatikan Bunda Aisyah tidak bersalah. Bunda Aisyah adalah seorang wanita yang baik karena suaminya baik. Jadi seandainya ini adalah pengabaran, maka pengabaran berkaitan dengan kasus Bunda Aisyah, sehingga tidak berlaku untuk yang lain. Ngerti maksudnya? Sehingga kalau kita merasa kok saya sebagai istri sudah baik ya, kok suami saya nggak baik gitu ya, nah berarti salah dong ayat ini. Ya tidak juga. Ya, karena ayat itu khusus tadi turun berkaitan dengan Bunda Aisyah. Nah, seandainya kita gunakan ayat ini sebagai sebuah keumuman, kan ada kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi ibrah atau pelajaran itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Nah, berarti gimana cara kita mengambil ayat ini? Jangan jadikan ayat ini sebagai khobar, tapi jadikan ayat ini sebagai insya. Insya itu macam-macam, bisa anjuran juga masuk di insya, perintah juga bisa masuk di insya. Artinya apa? Kalau kalian itu adalah perempuan yang baik, maka kalau menikah, usahakan menikah itu dengan mencari suami yang baik. Jadi jangan cuma modal ganteng, modal cinta. Sama, ya, kalau kalian itu adalah laki-laki yang baik, kalau menikah itu tadi usahakan mencari istri yang baik, bukan asal cantik, bukan asal artis. Nah, begitu.
Nah sama, ya kita adalah orang tuanya. Kalau nyari mantu itu dan kita tahu anak kita itu anak yang baik, carikan pasangan yang baik. Jadi jangan cuma modal, oh ini artis TikTok gitu ya, atau apa gitu ya. Nah itu nggak benar kalau begitu. Nah sehingga ayat ini tadi bisa dimaknai kalau dia adalah khabar, berita dari Allah yang pasti benar. Nah berkaitan dengan Bunda Aisyah. Kalau Nabi itu seorang yang thayyib, maka seluruh istri Nabi adalah thayyibat. Wanita-wanita yang baik termasuk di dalamnya adalah Bunda Aisyah. Tapi kalau kemudian ini kita ingin jadikan berlaku untuk yang lain juga, maka pahami ini sebagai anjuran dan perintah dari Allah. Dalam mencari pasangan, ya harus seperti itu. Tapi lagi-lagi ini bukan jaminan. Jangan sampai kemudian kita meyakini kesolehan kita itu dibalas oleh Allah dengan kesolehan istri, belum tentu. Atau kesolehan istri itu nanti dibalas dengan kesolehan suami, belum tentu. Sehingga kalau kemudian kita meyakini saya harus jadi soleh, agar apa? Nanti kalau punya pasangan pasti pasangannya soleh. Dengan berdasarkan ayat ini, dan ternyata ketika sudah berkeyakinan seperti itu, qadarullah, dapat istrinya nggak soleh. Padahal sudah punya keyakinan kalau saya soleh pasti saya soleh. Ternyata istrinya nggak soleh. Itu kan pukulan tersendiri. Dan ujung-ujungnya menyalahkan ayat. Kok ternyata Allah ini nggak adil ya? Saya sudah soleh kok masa itu saya nggak soleh kan? Nah berarti kita yang salah paham terhadap ayat ini. Ya salah paham terhadap ayat ini. Atau kadang-kadang suka gunjingnya kan begini. Itu laki-lakinya soleh ya, tapi istrinya nggak soleh. Atau biasanya itu istrinya solehah ya, kasihan suaminya kan soleh. Nah itu jadi barang gunjingan di kita ini. Atau jangan-jangan istrinya nggak solehah juga. Nah akhirnya muncul pikiran yang macam-macam nanti. Maka pahami ayat ini dengan benar. Dan kalau kita pahami dengan benar, itu nggak ada masalah dengan ayat. Ya dan bahkan menjadi anjuran bagi kita ya untuk berusaha tadi dalam memilihkan pasangan. Ya kalau kemudian untuk kita kan itu sudah berlalu ya, sudah berlalu. Yang minimal untuk anak-anak kita ke depannya itu ya tadi pilihkan yang baik. Kalau memang anak-anak kita adalah anak-anak yang baik. Demikian barangkali untuk kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah di ayat 27 berkaitan dengan izin. Ya izin untuk atau mengucapkan salam ketika masuk rumah. Yang kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Ya mungkin 10 menit barangkali kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan memahat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Ketika tadi disebutkan bahwa kalau mau petunjuk, maka kita dulu yang membuka diri untuk mendapatkan petunjuk. Kalau memberi petunjuk. Nah, ketika cerita kisah tentang sahabat Rasul Umar itu dulunya seperti apa, dia kemudian pada akhirnya dia bisa masuk Islam dan membantu Rasulullah. Apakah dia ada kesempatan itu untuk membuka diri itu? Atau memang kehendak Allah ya udah kasih? Itu momennya di mana ya? Pertama, orang kafir itu ada dua sebab. Sebabnya adalah kesombongan. Berarti kalau kesombongan itu dia tahu itu kebenaran, tapi karena kesombongan dia tidak mau ikut kebenaran itu. Makanya dikatakan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Ya, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Ya macam-macam. Dia tahu kebenaran jadi ikut. Atau Muhammad itu kan tidak lebih mulia daripada saya. Ngapain saya harus menjadi pengikut Muhammad? Atau pengikutnya Muhammad itu adalah orang-orang yang rendah. Ngapain saya kemudian harus turun level jadi pengikutnya Muhammad dengan berkumpul dengan orang-orang yang rendah itu? Makanya kan ada dari mereka itu kan yang meminta, kami baru akan mau ya duduk bersama Muhammad kalau Muhammad itu mengusir orang-orang yang di sekitarnya. Nah itu nanti makanya di surat Al-Kahfi Allah tegaskan bahkan diperintahkan
Ingkar golongan orang miskin tapi mencari kebenaran. Jadi intinya kalau orang kafirnya itu karena kesombongan, maka akan Allah uji mati hati mereka, tidak akan pernah menerima kebenaran. Tapi kalau faktornya adalah ketidaktahuan, maka suatu saat ketika dia tahu, maka dia akan ikuti kebenaran itu. Nah, model Umar itu adalah yang tidak tahu. Tadi salah paham ya. Tapi kalau model Abu Jahal itu karena sombong. Nah, kemudian Umar itu kan awalnya ketika memang tidak tahu, ya sudah, apapun yang berkaitan dengan Islam, dia tutup dirinya untuk menerima Islam. Tapi asal di dalam hatinya itu ada celah untuk menerima kebaikan, Allah akan kasih kebaikan itu. Umar pernah nggak sebelumnya mendengarkan Al-Quran? Sebelum peristiwa dia mendengarkan Al-Quran di rumah saudarinya, pernah nggak Umar mendengarkan Al-Quran? Pernah. Bahkan Umar itu ketika Nabi sholat, Umar juga pernah mendengar. Tapi Al-Quran itu belum masuk ke hati Umar. Kenapa? Karena Umar itu masih membentengi hatinya. Karena pokoknya yang berbau Islam dia nggak mau. Udah pokoknya nggak mau, gitu ya. Nah, tapi pas ketika di rumah adiknya itu Fatimah binti Al-Khattab, ketika Umar kemudian marah ingin memukul iparnya, maka dihalangi oleh saudarinya sehingga akhirnya saudarinya terpukul dan berdarah. Maka di situ hati yang keras itu mulai luluh. Nah, ketika hati itu kemudian luluh, nah penghalang itu hilang. Nah, maka di situ Al-Quran akan bereaksi. Ya, makanya kita itu harus hilangkan tadi, ya, hijab dari hati kita, terima dulu, nah baru itu kemudian kebenaran akan masuk. Nah, berarti hati kalau dihijab baik kan? Enggak kan? Tapi kalau Allah dihijabi baik kan? Baik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan enggak apa-apa, ya, tubuhnya enggak berhijab, yang penting hatinya berhijab, itu jahil kuadrat. Ya, bodoh kuadrat. Ya, kenapa? Karena fisik kalau dijilbabi, dihijabi baik, tapi kalau hati dihijabi malah benar nggak bisa masuk. Maka harus disingkirkan hijab itu dari hati agar kebenaran masuk. Nah, begitu. Jadi selama seseorang itu di dalam dirinya menyimpan keinginan mencari kebenaran, akan Allah tunjukkan kebenaran itu. Walaupun kadang dia memfilter dirinya, menjaga dirinya untuk tidak menerima pendapat dari yang lain misalnya. Tapi asal dia masih ada keinginan mencari kebenaran, akan Allah pertemukan dia dengan kebenaran. Ya, mungkin seseorang itu akan berada di kelompok sesat misalkan dalam waktu yang lama, dan dia yakin sebagai kebenaran. Bahkan dia tidak mau didakwai, itu nggak mau, pokoknya ini yang benar. Tapi selama di dalam hatinya itu dia masih menyimpan kebenaran, suatu saat akan Allah hilangkan hijabnya dia. Jadi intinya lagi-lagi itu kembali kepada kita. Jujur kita terhadap diri kita, yang kita cari kebenaran atau pembenaran. Nah, maka hati-hati, jangan-jangan yang kita perjuangkan itu bukan kebenaran, tapi pembenaran. Sehingga dinasihati seperti apapun kita tolak nasihat itu. Itu bukan dari kelompok kita, ngapain saya dengarkan nasihatnya? Padahal nasihat bisa dari siapapun. Ini nasihat bisa dari siapapun. Undur maqal wala tandur maqal. Kata Ali bin Abi Thalib, lihat siapa, lihat apa yang disampaikan, bukan apa yang menyampaikan. Dan bagian dari kesombongan itu, kalau kita tidak mau menerima kebenaran gara-gara sebab siapa yang membawa kebenaran itu, bukan dari kelompok kita, saya nggak mau dengar. Nah, itu ghamdun nas, meremehkan manusia, dan batalul haq menolak kebenaran. Jadi lagi-lagi ini kaitannya kita dengan diri kita. Kita jujur dan kita yang lebih tahu benar nggak yang kita perjuangkan kebenaran atau tidak. Dan kalau yang kita cari kebenaran, insya Allah suatu saat akan Allah tunjukkan kebenaran itu. Dan syukur-syukur kalau sekarang sudah ada pada kebenaran, Allah berikan istiqomahan yang untuk berada pada kebenaran tersebut. Nah, begitu. Jadi Umar awalnya adalah menghijab dirinya, tapi ketika di dalam dirinya memang mencari kebenaran, ya Allah tunjukkan. Nah, begitu Allah.
Baik. Jadi pertama memang harus kita bangun ya hubungan kita dengan Allah untuk selalu meminta kepada Allah agar menjaga kita berada pada jalan yang lurus itu. Dan yang berikutnya, ketika kita belajar dan kita masih orang awam, belum punya banyak dasar, maka kita harus kreatif mencari guru. Ya, kita hanya mengambil seseorang yang kita ketahui kapasitas keilmuannya dan kita mengetahui kesolehannya, sehingga ketika dia jelas keilmuannya dan jelas kesolehannya, insya Allah yang disampaikan itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Nah, di awal polanya begitu. Jadi hanya membatasi pada guru-guru yang kita ketahui kesolehan dan kapasitas ilmunya. Tapi ketika nanti seiring keilmuan itu mulai naik, nah itu sudah punya filter, punya basic sehingga bisa membedakan ya, oh ini baik, ini tidak. Nah itu gurunya tidak harus kemudian hanya beberapa orang, bisa lebih banyak lagi. Makanya kalau dahulu bahkan para ulama itu gurunya nggak ada yang satu atau dua, bahkan gurunya bisa ribuan, dan bahkan gurunya itu tidak selalu berada di mazhab al-sunnah. Ada yang dari Mu'tazilah, ada yang dari Syiah, ada yang dari apa, tapi punya basic yang cukup sehingga bisa memfilter. Makanya tidak benar juga ngaji itu hanya kepada guru-guru tertentu untuk selama-lamanya. Tapi juga tidak benar juga ngaji boleh dengan siapa pun. Jadi ada tahapan, ada fase. Ada fase di mana kita perlu selektif di awal mencari guru, sampai kemudian kita di titik punya dasar pengetahuan yang cukup. Nah di situ mulai bisa kita belajar dari manapun untuk bisa kita filter mana yang bisa kita ambil dan mana yang tidak. Dan tetap yang menjadi niat awalnya kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Dan hari ini ada yang kemudian sudah pokoknya saya ambil baiknya, buang buruknya. Tapi ilmunya nggak cukup, belajar ke orang liberal atau orang Syiah atau yang lain, sudah ikut, nggak punya filter kok dia. Atau kemudian ya saya itu hanya akan ngaji kepada guru saya, nggak mau ngaji kepada yang lain karena subhan. Nah selamanya dia akan sampai di titik itu saja, nggak pernah akan naik. Jadi memang harus dipahami dengan benar. Ucapan tadi, kita itu tidak boleh sembarangan nyari guru karena khawatir terkena subhat, ya, tapi itu di awal kita belajar. Dan kemudian ambil baiknya, buang buruknya itu juga iya, tapi jangan terapkan itu ketika basic kita belum cukup. Nah begitu. Jadi insya Allah masing-masing ucapan itu ada sesuatu yang bisa kita ambil, tapi tidak sepenuhnya kemudian bisa kita telan mentah-mentah. Nah begitu Allah. Baik, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita sambung di pertemuan yang berikutnya di ayat yang ke-27, ya hukum izin dan mengucapkan salam. Dan nanti aturannya seperti apa, ya kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an